Halo, kembali lagi dengan saya Bu Ella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam, jangan kemudian Halo semuanya, kita ketemu lagi di bab 3. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Kalian tahu nggak sih apa itu politik apartheid? Lalu kenapa bisa muncul politik apartheid? Dan apa sih dampaknya? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kita akan bahas semuanya pada pembelajaran hari ini. Oke, kita lihat dari asal katanya dulu ya. Jadi apartheid itu sebenarnya berasal dari bahasa Afrika yang artinya adalah terpisah. Jadi sebenarnya apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 sampai 1993. Jadi politik ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sistem ini adalah legalisasi hukum atau diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna atau disebut sebagai kulit hitam terhadap kulit putih. Jadi pada masa ini dalam sistem ini kulit putih itu memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan dan politik. Padahal kalian tahu kan orang Afrika itu kulitnya nggak putih. Berarti siapa sih yang dimaksud dengan kulit putih yang ada di sini? Nah, kita akan bahas dari latar belakangnya si apartheid itu sendiri. Oke, kita kaji yuk seperti apa sih munculnya dari apartheid. Semoga kalian masih ingat ya materi kelas 11 sejarah Indonesia, bahwa dulu ketika bangsa Eropa berusaha mencari rempah-rempah, mereka itu menemukan yang namanya Tanjung Harapan. Tapi kalau kalian amati, walaupun semua penjelajah, baik itu Portugis, baik itu Spanyol, baik itu Inggris, semuanya melewati Tanjung Harapan, tapi tidak ada satupun yang tertarik untuk menguasai Tanjung Harapan. Dan satu-satunya yang tertarik pada saat itu adalah orang Belanda. Sampai nanti akhirnya mereka beranak pinak di wilayah itu dan mereka disebut sebagai bangsa Boer, yaitu keturunan-keturunan Belanda yang tinggal atau berdiam di wilayah Afrika Selatan. Lalu untuk apa sih Belanda di Afrika? Saat itu kongsi dagang Belanda yaitu VOC itu mengimpor banyak budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, Mozaik dan juga Afrika Timur. Dan tahun 1795 ternyata terjadi sebuah perubahan besar. Kenapa? Karena ditemukan emas di wilayah ini. Sehingga saat itu pasukan Inggris itu berusaha mengambil alih kendali atas koloni yang ada di Tanjung Harapan. Dan tentu saja ini mendapat perlawanan dari Belanda. Sampai akhirnya terjadi konflik nih yang tidak bisa dihindari antara Belanda yaitu kaum Boer dengan Inggris yaitu Anglo, di mana terjadi perang Anglo-Boer pertama tahun 1880 sampai dengan 1881. Tapi ternyata konflik ini terus berkepanjangan sampai akhirnya terjadi perang lagi tahun 1889 sampai dengan tahun 1902. Dan hasil perang ternyata kaum Boer kehilangan kekuasaan dan Inggris akhirnya bisa mempertahankan dominasinya di Afrika Selatan. Dan perang ini adalah sebuah perang yang sangat fenomenal karena sesama kulit putih itu saling berperang di benua hitam. Nah, ketika Inggris mulai berkuasa di Afrika Selatan, ternyata ada masalah. Kenapa? Karena jumlah orang Inggris yang ada di Afrika Selatan itu sangatlah sedikit. Sedangkan jumlah pribumi yang ada di sana itu sangat banyak. Akhirnya mereka membentuk semacam komisi untuk urusan pribumi asli di Afrika, di mana mereka mulai melakukan pemisahan-pemisahan secara rasial. Jadi pembagiannya berdasarkan ras begitu, atas lahan, tenaga kerja, pendidikan sampai dengan ke politik. Dan nanti di tahun 1910 Afrika Selatan itu mendapat status dominion dari kerajaan Inggris. Dominion itu apa sih? Dominion adalah negara semi independen di bawah mahkota Britania yang diperintah oleh Kekaisaran Britania yang bermula dengan adanya Konferensi Kanada pada tahun 1867.
Inggris mulai menyadari nih kalau ternyata Afrika Selatan ini punya banyak potensi. Akhirnya mereka mulai menjaga keamanan koloni Inggris yang ada di sana. Jadi antara tahun 1913 sampai dengan tahun 1936, mereka menciptakan undang-undang wilayah orang asli. Dan isinya adalah suku asli Afrika, yaitu ras kulit hitam yang jumlahnya mencapai 85% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di sana, itu hanya diperbolehkan untuk tinggal di tanah yang luasnya hanya 14% dari seluruh wilayah yang ada. Jadi kalau kalian lihat gambar di samping itu ya, jumlah mereka itu sangat banyak, jumlah penduduknya 85%, tapi lahan yang mereka jadikan tempat tinggal itu kecil sekali. Jadi mereka hidup di lahan yang sempit dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi bisa kalian bayangkan, itu mereka harus semacam berdempet-dempetan begitu ya rumahnya. Sedangkan sisanya dengan jumlah penduduk yang cuma 14-15%, mereka menempati tempat tinggal atau lahan yang sangat luas, dan itu semuanya adalah tempat tinggal untuk ras kulit putih. Jadi bisa kalian bayangkan seperti apa politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Tahun 1930 ternyata kekuasaan Partai Nasional itu semakin kuat dan mereka menginginkan adanya pemisahan antara kulit putih dan juga kulit hitam. Jadi akhirnya orang-orang kulit hitam itu mulai dimanfaatkan untuk bekerja sebagai tenaga kerja murah atau disebut sebagai kuli di perkebunan milik kaum kulit putih. Jadi syaratnya kalau kulit hitam ingin bekerja di kulit putih, mereka tidak boleh mengikut sertakan keluarga. Kenapa? Karena mereka takut bahwa nanti kulit hitam ini akan semakin mendominasi. Terus yang kedua, mereka harus punya kayak semacam buku kehidupan. Jika tidak punya, mereka akan dihukum. Jadi ini kayak semacam paspor begitu ya, paspor kerja begitu. Dimana diisi buku kehidupannya itu adalah isinya akta perkawinan, akta kelahiran, dan juga surat izin untuk bekerja. Kalau mereka bisa memiliki itu, maka mereka bisa bekerja di wilayah kulit putih dan juga masuk ke wilayah kulit putih. Tapi bila tidak memiliki itu, maka mereka cuma boleh berdomisili di wilayah kulit hitam. Tahun 1948, Partai Nasional menang nih dari pemilu, dan di bawah pimpinan Daniel F. Malan, dia menerapkan kebijakan segregasi, yaitu pemisahan total. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih bahwa selama politik apartheid itu ada 4 golongan masyarakat di Afrika, yaitu kulit putih, yaitu keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, yaitu salah satu suku bangsa yang ada di Afrika Selatan, lalu ada orang-orang Asia, baik itu orang Pakistan dan juga orang India, serta orang-orang kulit berwarna. Nah, mereka dipisah dalam 4 golongan. Nah, pada periode pertama, yaitu dengan adanya politik Baskap, para Afrikaner atau orang-orang Eropa berkulit putih itu yang paling berkuasa dan memiliki supremasi atas semua warna kulit. Dan efeknya pada saat itu kulit hitam dan Asia itu banyak yang diusir dari tempat tinggal mereka. Jadi mereka itu digiring ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman dan lahan pertanian serta pusat bisnis orang-orang kulit putih. Nah, dari kebijakan ini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya kulit putih itu ingin mendominasi semua aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, ingin dikuasai oleh kulit putih. Tapi ternyata ada efeknya. Ketika mereka mengusir semua kulit hitam, kulit berwarna dari wilayah kulit putih, ternyata efeknya adalah mereka kekurangan para pekerja. Akhirnya secara perlahan, mereka mengizinkan kembali untuk kulit hitam masuk ke wilayah mereka untuk bekerja di lahan-lahan perkebunan yang mereka miliki. Nah, karena sekarang banyak orang hitam di wilayah kulit putih, makanya dibuatlah beberapa undang-undang untuk mengatur. Ada undang-undangan untuk larangan pernikahan campuran antara kulit hitam dan kulit putih, lalu ada undangan untuk registrasi penduduk, ada undang-undang untuk wilayah kelompok, dan juga ada undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Semuanya diciptakan supaya si kulit putih ini tetap memiliki prioritas utama di wilayah Afrika Selatan.
Nah, tahun 1958, Hendrik Verwoerd itu terpilih sebagai Perdana Menteri dan dia mengeluarkan kebijakan politik yang baru, Baskap yang baru, yaitu Separate Development, yaitu pembangunan terpisah, di mana untuk mendukung pelaksanaannya dibuatlah Self-Government Act tahun 1959. Undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut sebagai Black Homeland, yaitu tanah air etnis. Nah, tapi masalahnya adalah sebenarnya etnis yang ada di Afrika itu ada banyak sekali. Tapi dalam undang-undang ini yang diakui hanya ada 10 tanah air etnis yang ada di Afrika Selatan. Jadi untuk etnis-etnis yang lainnya silahkan bergabung ke dalam 10 etnis yang sudah ditentukan ini. Nah, dampak undang-undang tersebut, akhirnya semua suku kulit hitam di Afrika Selatan itu dipindahkan ke salah satu 10 suku ini. Jadi, 87% wilayah darat Afrika Selatan itu semuanya dikuasai oleh kulit putih. Silahkan kalian amati deh dari gambar di samping. Kalau kita lihat, wilayah kulit putih itu sangat luas sekali, sedangkan tanah suku itu sangat kecil-kecil dan terpisah. Nah, dalam wilayah ini, kulit hitam memiliki hak untuk berpolitik dan melaksanakan pemilu layaknya sebuah negara merdeka, tapi hanya di wilayah mereka saja. Dan dalam tanah air etnis, warga itu membayar pajak untuk pembangunan perumahan, sekolahan, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lainnya. Nah, dibandingkan semua 10 tanah etnis ini, ada 2 nih yang berhasil, yaitu Lesotho dan juga Swaziland. Nah, karena ada proses diskriminasi yang berlangsung selama puluhan tahun, akhirnya muncul nih perlawanan dari seorang tokoh terkenal, yaitu namanya adalah Nelson Mandela. Dia adalah pendiri Kongres Nasional Afrika atau African National Congress. Nah, dia membuat fokus pergerakannya yaitu untuk memberikan hak sipil kepada warga kulit hitam di Afrika Selatan. Tindakannya adalah Defiance Campaign and Unjust Law, artinya gerakan perlawanan hukum yang tidak adil. Jadi perlawanannya itu dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Contohnya adalah di tahun 1961, ia memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Artinya mereka tidak mau bekerja di perusahaan-perusahaan milik kulit putih, dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara, yaitu penjara Pretoria tahun 1962. Nah, buat kalian yang bingung nih buat ngisi liburan karena di masa pandemi, saya ada referensi film. Judulnya adalah Escape from Pretoria. Jadi penjara ini adalah penjara yang digunakan untuk menahan si Nelson Mandela. Tapi di film ini kalian akan melihat seperti apa perjuangannya seorang kulit putih yang sebenarnya ingin membantu kulit hitam untuk lepas dari politik apartheid ini. Kalian silahkan tonton filmnya, kalian amati. Itu adalah settingnya tentang apartheid di Afrika Selatan. Tahun 1955, Kongres Nasional Afrika itu mengirim sekitar 50.000 relawan untuk mencari tahu seperti apa sih aspirasi penduduk Afrika Selatan, dan hasilnya mereka menghasilkan piagam kebebasan di mana kulit hitam menginginkan hak-hak sipil yang penuh serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan berupa hak atas tanah, upah yang sesuai dengan standar hidup, jam kerja yang dikurangi, pendidikan yang bebas biaya tanpa membedakan kulit, ras, dan juga kebangsaan. Dan akhirnya Freedom Charter ini diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown tahun 1955. Desember 1956, lebih dari 100 aktivis ditangkap. Mereka didakwa atas pengkhianatan tingkat tinggi, namun kemudian mereka dibebaskan. Dan 6 April 1959, Pan-Afrikanis Congress itu mulai disahkan di Soweto. Kenapa mereka membentuk PAC? Karena ada perpecahan di ANC setelah Nelson Mandela ditangkap. PAC mengkampanyekan anti-pass law, di mana kampanye ini berbuntut pada pembunuhan massa, yaitu sekitar 69 orang di Sharpeville pada 2 Maret 1960.
8 April 1960, baik PAC dan juga ANC itu akhirnya dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya mulai banyak yang dipenjarakan dan diasingkan tanpa melalui proses pengadilan, termasuk si Nelson Mandela. Akhirnya PAC merespon dengan mendirikan sayap militer atau Azanian People Liberation Army. ANC merespon dengan mendirikan sayap militer Umkhonto Wesizwe, yaitu tembok bangsa. Ternyata praktik apartheid ini mulai membuka mata dunia dan mereka mulai dikecam oleh PBB. Sampai akhirnya tahun 1961, Perdana Menteri B.J. Verwoerd itu menyatakan Afrika Selatan keluar dari PBB. Afrika Selatan meninggalkan persemakmuran Inggris dan melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade dan organisasi internasional lainnya. Tahun 1983, 600 organisasi Afrika Selatan membentuk Front Demokratis Bersatu. Mereka mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homeland. Tahun 1986, Afrika Selatan menyatakan keadaan darurat. 5.000 pasukan dikirim untuk melarang, menangkap, menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan. Banyak diantaranya yang disiksa dan juga dibunuh. Tentu saja hal ini langsung mendapatkan respon dunia internasional. Jadi pada saat itu Afrika Selatan mendapatkan hukuman yaitu blokade, di mana banyak negara yang akhirnya menarik transaksi bisnis dengan Afrika Selatan termasuk investasi, sampai akhirnya Afrika Selatan mengalami depresi ekonomi. Dan akhirnya secara resmi tahun 1994 politik apartheid sudah berakhir dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden berdasarkan hasil pemilu. Sedangkan di tahun 1989, pemimpin nasional Frederick Willem de Klerk terpilih menjadi Perdana Menteri. Dia mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan banyak tawanan politik kulit hitam, lalu menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian partai politik segera dicabut. Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang, tahanan politik dibebaskan, dan pengesahan resolusi baru yang secara resmi menghapus praktik apartheid. Itu dia sejarah dari Afrika Selatan. Jadi saat ini Afrika Selatan sudah menjadi sebuah negara independen. Ini adalah lambang dan juga bendera dari Afrika Selatan. Itu dia penjelasan saya hari ini tentang politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perpecahan Yugoslavia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Bu Ella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam.